Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gazi Ardahi Ramadana. Pada kesempatan yang sama, saya akan mempresentasikan tentang motor control, motor pathways, dan juga motor learning. Selamat menyimak. Kita beralih ke motor pathways. Jadi, motor pathway disebut juga sebagai pyramidal track atau corticospinal track. Motor pathway mengatur jalannya sinyal yang datang untuk upper motor neuron dari cerebral cortex dan dari primitive brainstem motor nuclei. Terdapat upper dan lower motor neurons dalam corticospinal tract. Saraf ini mengimpuls dari asal sel piramidal raksasa atau bed cells dari motor area gyrus persentral dari korteks cerebral. Ini adalah bagian upper motor neuron dari corticospinal tract. Akson dari beberapa sel itu melewati dari cerebral cortex menuju midbrain dan medulla oblongata. Perifer motor nerves membawa motor impuls dari anterior horn ke voluntary muscles. Berikut adalah proses dari motor pathway. Jadi, dalam motor pathway ini ada cortical upper motor neuron yang berasal dari Brodmann area dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Dan dia kemudian turun menuju posterior limb dari internal kapsul melewati crus cerebri, turun melalui pons, dan ke piramida medular, di mana dengan 90% akson menuju ke kontralateral di sebelah di sebelah deksuasi piramida. Mereka kemudian turun sebagai traktus corticospinalis lateral. Akson ini bersinaps dengan neuron motorik di bawah tanduk ventral semua tingkat sumsum tulang belakang. 10% akson yang tersisa turun di sisi ipsilateral sebagai traktus corticospinalis ventral. Akson-akson ini juga bersinaps dengan neuron motorik di bawah tanduk ventral. Di bawah tanduk ventral, kebanyakan dari mereka akan menyeberang ke sisi kontralateral kabel melalui komisura putih anterior sebelum ke sinapsis. Motor control. Motor control adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol gerakan fungsional. Motor control berkembang dari ilmu neurofisiologi yang mempelajari mengenai bagaimana gerakan fungsional pada manusia dihasilkan dan diatur. Terdapat beberapa teori mengenai motor control, yaitu reflex model dan hierarchical model. Kita bahas tentang reflex model. Teori ini menyatakan bahwa refleks merupakan unit dasar terjadinya suatu gerakan. Refleks adalah suatu respons stereotip terhadap stimulus sensorik yang spesifik. Informasi sensorik merangsang terjadinya respon motorik dan tidak akan terjadi respon motorik tanpa adanya stimulus sensoris. Teori ini juga menyatakan bahwa gerakan volunteer merupakan serangkaian gerakan refleks yang diperankan oleh otak. Teori ini berlaku beberapa saat, tetapi teori ini telah dibantah dan telah ditemukan bahwa gerakan refleks merupakan salah satu dari gerakan manusia dan tidak mendasari terjadinya gerakan volunteer. Yang kedua, hierarchical model. Teori ini menyatakan bahwa gerakan refleks dan reaksi berhubungan dengan suatu struktur neuroanatomi tertentu. Refleks yang diatur oleh medulla spinalis adalah refleks yang bersifat pasif karena berlangsung dalam waktu singkat. Contohnya adalah refleks regang yang bersifat non-simpatik dan refleks flexor withdrawer. Refleks yang diatur oleh batang otak bersifat tonik dan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah asymmetrical tonic neck reflex dan tonic labyrinthine reflex yang menyebabkan perubahan tonus, otot, dan postur. Selanjutnya kita ke motor learning. Menurut Smith, motor learning adalah serangkaian proses internal berkaitan dengan praktek atau pengalaman yang akan membentuk perubahan yang relatif menetap yang berkaitan dengan kemampuan untuk merespons. Karakteristik motor learning yaitu antara lain, pertama belajar sambil proses, kedua belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan, ketiga belajar gerak tidak teramati secara langsung, keempat
Belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi cepat. Dan yang kelima, terakhir, belajar gerak relatif permanen. Tahapan dalam belajar gerak ada tiga, yaitu tahapan kognitif, di mana pada tahap ini, individu akan menganalisa stimulus yang diterima, mengolahnya sebagai suatu informasi, dan memutuskan hal apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi stimulus tersebut. Yang kedua, tahap asosiatif, di mana menghubungkan dan mengasosialisasikan antara stimulasi yang diterima dengan pengalaman dan persepsi yang telah terbentuk sebelumnya sehingga menghasilkan respon tertentu. Dan yang terakhir tahap autonomus. Setelah melakukan latihan yang cukup, hasil dari pengalaman latihan tersebut akan menjadi hasil akhir dari motor learning, yaitu di mana pola-pola respon akan secara otomatis muncul setelah stimulus yang diterima telah terintegrasi secara jelas dengan pengalaman sebelumnya. Nah, jenis-jenis kemampuan gerak, yaitu ada gerak sadar, gerak refleks terdiri dari refleks dasar dan refleks yang dipelajari, lalu ada motorik kasar dan motorik halus. Faktor yang mempengaruhi motor learning yaitu antara lain faktor fisik dan psikologi, di mana faktor fisik itu motor learning akan sangat dipengaruhi oleh struktur tubuh dari individu yang menjalaninya. Karena bentuk fisik anggota tubuh adalah sebagai alat penunjang gerak, lalu faktor psikologis. Secara umum, motor learning dipengaruhi faktor psikologis seperti riwayat perkembangan, motivasi, emosi, pengaruh sosial, dan tingkat integrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi motor control, motor pathway, dan juga motor learning. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.